kami dari kelompok berapa kita? 3. Akan mempresentasikan mengenai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024. Spesifiknya di pasal 103 mengenai kesehatan reproduksi remaja. Pasti kalian sudah sangat familiar ya dengan namanya kesehatan reproduksi, apalagi udah ada mata kuliahnya kan di semester ini. Jadi kita akan bahas mengenai kelegalan dari kesehatan reproduksi terkhususnya untuk remaja. Nah, untuk teman-teman anggota ada saya sendiri, Nurul Wahida, terus ada Ismi Ilmawari, terus ada Asri Ramayanus, terus ada Rika Dilda Sinaga, terus ada Regina Anindya Putri, terus ada Nur Fadila, ada Zalfa Rania, sama ada Syifaul Alif. Jadi inilah para cewek-cewek kuat mengerjakan PPT ini ya teman-teman. Jadi akan kita lanjutkan ke sebelumnya kita lihat dulu apa aja yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu ada latar belakang, terus ada dampak pergaulan bebas. Nggak mungkin kan terjadi sesuatu nggak menimbulkan dampak kan. Terus ada intisari dari presentasi hari ini yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Kemudian ada urgensi dari peraturan ini dan juga apa sih tujuannya, maaf. Kemudian ada manfaat, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena mungkin kalian bosan juga dengan saya ngomong terus ya, kita lanjutkan saja kepada pemateri yang pertama yaitu Ismi. Silakan Ismi. Remaja baik dari kesehatan remaja itu sendiri maupun dari permasalahan sosial. Nah, salah satu permasalahan remaja yang sering terjadi ialah ada dari permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, permasalahan utama kesehatan reproduksi sendiri itu dari masalah perilaku, kurangnya akses pelayanan, dan kurangnya informasi yang benar, seperti maraknya kehamilan pada remaja, kemudian masalah kesehatan reproduksi, bahkan ke kenakalan remaja itu sendiri. Berdasarkan data dari BKKBN, itu terdapat remaja yang sudah melakukan hubungan seksual sebesar 60% pada usia 16-17, 20% pada usia 14-15, dan sisanya 20% lagi di usia 19-20 tahun. Permasalahan ini sendiri atau pergaulan bebas itu memiliki penyebab yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor, baik dari peran orang tua dalam mengawasi anak, kemudian lingkungan sosial, kemudian ada dari teknologi yang semakin mudah untuk mengakses informasi-informasi. Dari pergaulan bebas sendiri ini tentunya memiliki dampak terhadap penyakit. Itu ada penyakit menular seksual. Nah, masyarakat sendiri itu masih kurang pengetahuan akibat dari pergaulan bebas yang merujuk ke penyakit menular seksual. Melihat urgensi pada permasalahan ini, perlu penanganan yang segera dan komprehensif dari berbagai sektor, baik dari keluarga, kemudian dari sekolah, masyarakat, bahkan pemerintah, untuk dapat menekan angka kejadian kasus pergaulan bebas di remaja, sehingga itu dapat menghindari dampak-dampak buruk akibat pergaulan bebas. Salah satunya itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah di nomor 28, tepatnya di pasal 103. Pengeluaran peraturan pemerintah ini tidak dapat berjalan kalau misalnya dari berbagai sektor itu tidak mau bekerja sama. Jadi diperlukannya kerjasama dari baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini seperti maraknya pergaulan bebas, kemudian meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, serta meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini sebagai langkah penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini terdapat 5 ayat. Pasal 103 terdapat 5 ayat. Di mana ayat pertama itu berbunyi upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesehatan sistem reproduksi itu ada 2 aspek penting, yaitu pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian ayat 2 berbunyi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai sistem fungsi dan proses reproduksi. Jadi dijelaskan
dan diedukasi serta diinformasikan terkait bagaimana sistem reproduksi bekerja, fungsinya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan organ-organ yang terlibat itu apa saja. Kemudian menjaga kesehatan reproduksi, diedukasi dan diinformasikan bagaimana cara menjaga kebersihan kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana kita harus melakukan pemeriksaan rutin terkait kesehatan reproduksi. Kemudian perilaku seksual berisiko dan akibatnya, informasi yang diberikan itu berupa apa sih resiko dari perilaku seksual yang kita lakukan, misalnya bisa terjadi infeksi penyakit menular seksual. Kemudian keluarga berencana, diedukasi dan diinformasikan tentang berbagai metode alat kontrasepsi, kemudian diedukasikan juga betapa pentingnya perencanaan keluarga. Kemudian melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, remaja diedukasikan dan diinformasikan kalau setiap remaja itu punya hak untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, pemilihan media hiburan sesuai dengan usia anak, di mana kita mendorong remaja untuk memilih media hiburan yang positif serta sesuai dengan usia mereka. Kemudian pasal 103 ayat 3 berbunyi, pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. Jadi kesehatan reproduksi untuk pemberian edukasi dan informasinya itu bisa diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan di sekolah, dan bukan hanya di sekolah, juga bisa diperoleh dari kegiatan lain di luar sekolah, baik berupa seminar, lokakarya, atau program-program lainnya yang diintegrasikan dengan kesehatan reproduksi. Selanjutnya pasal 103 ayat 4, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan di mana pemerintah harus menyediakan akses pelayanan medis kepada remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi. Kemudian rehabilitasi, proses pemulihan baik secara fisik maupun mental bagi remaja yang telah mengalami masalah kesehatan reproduksi. Kemudian konseling, memberikan dukungan emosional kepada remaja untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, penyediaan alat kontrasepsi. Pemerintah memastikan setiap remaja memiliki akses yang memadai terhadap penyediaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi angka stunting. Terakhir, pasal 103 ayat 5, konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf D dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, urgensi dan tujuan dari undang-undang ini. Yang pertama, peningkatan angka kehamilan remaja. Dengan meningkatnya angka kehamilan remaja dan penyebaran penyakit menular seksual, peraturan ini sangat penting untuk memberikan edukasi yang diperlukan. Yang kedua, kurangnya edukasi reproduksi. Pasal ini juga menjawab kurangnya pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksinya sendiri, risiko perilaku seksual, dan perlindungan pada diri sendiri. Yang ketiga, akses kesehatan reproduksi. Peraturan ini menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Tujuan dari undang-undangnya sendiri yang pertama yaitu edukasi kesehatan reproduksi yang memberikan pengetahuan dan informasi tentang sistem reproduksi, menjaga kesehatan, serta risiko perilaku seksual yang tidak aman. Yang kedua, pelayanan kesehatan, memastikan remaja mendapatkan pelayanan seperti screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan akses terhadap alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, konseling dan privasi, menyediakan konseling dengan menjaga privasi dan kerahasiaan serta dilakukan oleh tenaga profesional. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Dengan meningkatkan pengetahuan dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan masalah kesehatan lainnya di kalangan remaja. Ya, ada manfaat dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi melalui pendidikan yang terstruktur. Ini mencakup informasi mengenai seksualitas, pencegahan penyakit menular seksual, serta kesehatan reproduksi secara umum. Yang kedua, ada pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan mengedepankan pendidikan dan informasi yang akurat, peraturan ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi penyakit menular seksual di kalangan remaja. Yang ketiga, ada akses ke layanan kesehatan, mendorong penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja dan mudah diakses, mencakup layanan konseling, pemeriksaan kesehatan, serta layanan kontrasepsi. Selanjutnya ada pengurangan kehamilan tidak diinginkan dengan memberikan akses informasi dan layanan yang lebih baik.
Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan remaja yang tidak diinginkan dan mencegah dampak negatifnya bagi kesehatan fisik dan mental remaja. Kemudian ada perlindungan hukum, memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak remaja dalam hal kesehatan reproduksi, termasuk hak atas informasi, layanan kesehatan, dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan. Lalu ada peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat, mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja sehingga tercipta dukungan sosial yang lebih baik untuk kesejahteraan remaja. Yang terakhir ada penyusunan kebijakan yang terintegrasi, mendorong integrasi kebijakan kesehatan reproduksi dalam program-program kesehatan nasional dan daerah sehingga upaya-upaya ini dapat lebih efektif dan terkoordinasi. Pada usia 15 sampai 18 tahun yang sedang mengalami perubahan psikis dan fisik itu sering menyebabkan masalah kesehatan reproduksi dan juga permasalahan kenakalan remaja akibat pergaulan bebas. Nah, dampak dari pergaulan bebas yang terjadi pada remaja adalah menurunnya prestasi sekolah, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, TMS atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, serta perkawinan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Saya akan membuka sesi tanggapan dari teman-teman, baik itu pertanyaan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Saya hitung 1, sabar dong, turun. 1, 2, 3, Julia. Tadi pada pasal 103 itu dijelaskan bahwa terdapat penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja kan. Nah, untuk hal ini tuh gimana aturan tersebut itu bisa diterapkan dan apakah ada batasan usia atau kondisi tertentu untuk mendapatkan alat kontrasepsi tersebut untuk remaja? Baik, terima kasih. Dari kelompok 5 tadi kalian sudah membahas permasalahan tentang reproduksi. Nah, dari presentasi kalian itu kalian sudah membahas program-program yang membahas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus aku ingin mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasal 103 dalam yang kalian bahas tadi nomor 24 tahun 2024. Terus apa parameter keberhasilan dalam program kesehatan reproduksi? Kemudian apakah ada indikator keberhasilan yang semua program tadi udah kalian sebutkan? Mungkin mau bertanya juga ke kelompok 3. Kan tadi kan di pasal 103 ayat 2-nya tentang edukasi kesehatan reproduksi di luar sekolah kan ada gitu. Nah, jadi gimana sih cara kebijakan ini edukasinya ini bisa sampai ke daerah-daerah terpencil juga gitu. Karena kan semua remaja ini punya hak yang sama untuk dapat edukasi gitu. Tadi Juli nanya kan kayak di mana alat kontrasepsi bisa diterapkan dan apakah ada batas usianya. Aturan ini tuh hanya berlaku bagi remaja yang telah menikah ataupun subur. Namun ini tuh mengakui bahwa rumusan aturan ini tuh menimbulkan multi interpretasi karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa batasan tersebut dalam pasal yang sama sehingga dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat. Ini semoga meningkatkan reminder buat teman-teman, entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan, di masa-masa kalian, umur kalian sekarang itu di masa yang sangat-sangat subur produktif ya. Semoga betul-betul dengan materi perkuliahan hari ini itu tidak hanya sekedar seremonial tapi juga diinternalisasi pada kehidupan pribadi. Ingat, kalian itu punya masa depan yang sangat panjang. Pun persoalan suka sesama lawan jenis itu adalah hal fitrah dalam kehidupan. Nah, justru yang bahaya ketika tidak menyukai lawan jenis. Tapi bagaimana membendung itu kan? Nah, jadi ibu harap ini tidak hanya sekedar teori yang ada, kemudian teman-teman sayang sekali masa depan ada teman-teman, terus teman-teman menyanyiakan ya dengan mungkin melakukan hal-hal yang sudah dibahas saat ini sangat luar biasa. Ya. Oke. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pasal program tersebut? Apakah parameter keberhasilan itu seperti apa dan indikator keberhasilannya yang jelas seperti apa? Oke. Untuk yang pertama itu ada mekanisme implementasinya sendiri, itu dari koordinasi antar lembaga. Jadi pemerintah ini bukan serta-merta mengeluarkan PP tanpa adanya kerjasama. Jadi dia harus koordinasi juga dengan antar lembaga untuk
menerapkan dan memberhasilkan dari peraturan tersebut. Kemudian ada edukasi komprehensif di sekolah dan di luar sekolah. Jadi dari penyuluhan-penyuluhan terkait kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah. Kemudian ada distribusi alat kontrasepsi yang terjangkau, ada monitoring dan evaluasi rutin. Parameternya sendiri itu ada aksesibilitas alat kontrasepsi dan edukasi. Jadi kayak misalnya apakah alat kontrasepsi itu sudah tersedia secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Kemudian ada dari penerimaan masyarakat, gimana sih terkait penerimaan masyarakat mengenai peraturan tersebut dan penerapannya. Kemudian ada kualitas edukasi kesehatan reproduksi dan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi dari posyandu tadi itu ada kader-kader yang sudah mendapatkan pelatihan. Kemudian dari indikator keberhasilan sendiri tentu dari penurunan angka kejadian kehamilan pada remaja, kemudian penurunan penyebaran penyakit menular seksual tadi akibat dampak dari pergaulan bebas. Kemudian ada peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi dari penyuluhan-penyuluhan ke sekolah itu ada parameter yang menunjukkan keberhasilan dari murid-muridnya yang mengetahui, oh ternyata kesehatan reproduksi remaja itu kayak gini, dampak dari pergaulan bebas itu seperti ini. Kemudian ada peningkatan penggunaan kontrasepsi di kalangan remaja. Jadi alat kontrasepsi sendiri ini sebenarnya banyak pro dan kontranya, salah satunya dari kondom. Nah, kondom sendiri itu bukan berarti remaja itu bebas menggunakan dan bebas melakukan pergaulan bebas. Jadi intinya alat kontrasepsinya ini sendiri untuk mencegah kehamilan di masa remaja. Kemudian ada perluasan cakupan edukasi seperti tadi ada penyuluhan dan perubahan sikap serta perilaku seksual bagi remaja. Saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh Putri Fauzia saat diskusi. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa edukasi kesehatan reproduksi di seluruh sekolah yang diatur dalam Pasal 103 ayat 2 dapat diakses oleh semua kalangan remaja termasuk yang berada di daerah terpencil. Baik, saya akan jawab pertanyaan ini. Dalam memastikan edukasi kesehatan reproduksi dapat diakses oleh seluruh kalangan remaja termasuk yang ada di daerah terpencil, pemerintah dapat melatih kader kesehatan dan relawan setempat yang paham kondisi lokal untuk menjadi agen edukasi kesehatan reproduksi. Mereka bisa memberikan informasi yang tepat kepada remaja di komunitas mereka, terutama di wilayah terpencil, di mana akses fasilitas kesehatan mungkin terbatas. Kemudian, peran kader kesehatan sangatlah penting karena mereka dapat berfungsi sebagai fasilitator edukasi. Mereka dapat mengadakan pertemuan rutin atau sesi khusus yang membahas topik kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan remaja setempat. Kader kesehatan juga dapat menjadi jembatan antara remaja dengan tenaga kesehatan profesional seperti bidan atau dokter di puskesmas, yang dapat memberikan informasi lebih mendalam tentang kesehatan reproduksi remaja. Karena kader kesehatan biasanya lebih dekat dengan masyarakat setempat, mereka dapat mendistribusikan materi edukasi seperti brosur, pamflet, atau poster yang berisi tentang informasi kesehatan reproduksi remaja. Informasi ini bisa disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh remaja setempat. Kader kesehatan dapat bekerja sama dengan puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya untuk menyelenggarakan program penyuluhan kesehatan di desa-desa terkecil. Program penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung dengan metode yang sederhana agar dapat diikuti oleh remaja di daerah tersebut. Memberikan edukasi, kader kesehatan juga dapat memantau perkembangan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi dan memberikan pendampingan jika diperlukan, seperti mengarahkan remaja ke fasilitas kesehatan jika ada masalah terkait reproduksi yang serius. Dan yang terakhir, kader kesehatan juga dapat menginformasikan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang terdapat di puskesmas seperti konseling kesehatan reproduksi, terus juga ada pelayanan KB dan juga pemeriksaan kesehatan terkait reproduksi. Mereka juga dapat membantu mengarahkan remaja untuk mengakses layanan tersebut. Melalui peran kader kesehatan yang terjun langsung ke masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau remaja yang berada di daerah terpencil dan memastikan bahwa mereka mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya teman-teman. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa di-list aja, dikirim ke salah satu anggota dari kelompok kami. Terima kasih juga Ibu sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 3 untuk presentasi tentang peraturan pemerintah nomor 23 nomor 23 tahun 2024 pasal 103.
Baik, kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.